Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi Saputra SPDI. Saya peserta PPG PAI dari LPTK IAIN Curug. Insyaallah saat ini akan melaksanakan pembelajaran PAI dengan materi tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya peserta didik sekalian? Luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran apa siang hari ini? PAI Pendidikan Agama Islam. Baik, saudari sekalian, sebelum kita mulai, Ustaz ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya. Siapa yang hari ini sudah berbuat kebaikan? Yang pagi tadi sudah menolong orang tuanya, tunjuk tangan. Ustaz mau tanya dulu, Eca, apa bantu apa? Membersihkan rumah, luar biasa hebat. Desi apa? Membantunya apa? Membantu menyapu hari ini. Iya, Desi hari ini menyapu. Terus siapa lagi tunjuk tangannya? Safira apa tadi hari ini? Menyapu. Naura menyapu juga, luar biasa. Abel buka jendela, itu betul yang bantu nggak itu? Bantu, antum? Membersihkan tempat tidur, luar biasa. Menyapu, iya hebat. Antum? Nyuci piring, luar biasa hebat. Yang nyuci piring itu, nyuci piring itu tidak hanya untuk perempuan ya. Kita boleh membersihkan piring asalkan kita dengan ikhlas, ya. Membereskan hebat. Antum merasa menjaga adik, luar biasa. Asrofi sudah tadi ya, cuci piring. Antum membereskan meja, luar biasa hebat semuanya. Ustaz yakin anak-anak Ustaz kelas 3 C ini merupakan anak yang hebat, yang mau membantu dan bisa berbakti kepada orang tua. Baik, sebelum kita belajar kita harus ngapain dulu? Berdoa. Ustaz kalau kemarin Ustaz sudah tunjuk ketua kelas, sekarang Ustaz minta satu orang. Ustaz minta siapa ya? Yang tertib hari ini Asrofi, pimpin doanya. Doa, ayo, yang ketiga suaranya. Belum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang membaca surat adalah siapa ya? Antum silakan. Saya baca Farisi. Baca surat Al-Infitar 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3.
teman-teman yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Bajunya yang masih keluar, mejanya tolong diluruskan Mas Rofi. Ya, kursinya diluruskan juga ya. Ya, biar kita semakin semangat dalam belajar. Ustaz mau lihat tepuk semangatnya siang hari ini. Tepuk semangat. Siap belajar hari ini? Desi Aprilia, ya Desi hadir. Farisi Nugraha Dosinta hadir. Gibran Ramadan Nugroho hadir ya. Istiqomah Kusoniha, Muhammad Afra hadir. Apel ya. Muhammad Mumtaz Amir hadir. Muhammad Nazirul Asrafi ya hadir. Muhammad Rasya, Naura Ramadhani, Raisya Mutia Zahra, mana Raisya? Masya Allah hadir ya. Safira Putri Azahra, Masya Allah. Siapa lagi yang hari ini, yang saat ini keluarganya sedang sakit? Nah, Ustazah Alda sedang sakit. Kita doakan semoga Ustazah Alda cepat sembuh. Amin ya. Baik, sebelum Ustaz mau masuk ke pelajaran baru, Ustaz mau tanya. Nah, ini dia nih. Kemarin kita sudah belajar ya. Esa. Siapa yang tahu artinya Esa? Apa artinya Esa? Esa artinya satu. Nomor 3. Al-Wahhab artinya Mutas. Apa Mutas? Betul? Betul. Al-Wahhab artinya Maha. Nomor 4. Satu-satunya pencipta alam semesta adalah siapa? Allah. Terakhir, Ustaz tadi yang belum jawab siapa ya? Naura. Sebutkan 3 contoh anak yang meneladani Asmaul Husna. Al-Wahhab. Al-Wahhab tadi apa artinya? Memberi anak. Kemarin Ustaz bilang apa? Membantu ketika orang sedang kebanjiran. 1. Yang kedua apa? Apa? Membantu? Membantu orang yang kesusahan. Memberikan kepada tetangga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Salah satunya adalah tanggung jawab. Ini yang akan kita pelajari. Ada yang tahu tanggung jawab apa? Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, berarti harus menjalankan dengan baik. Apa tujuannya? Kita nanti akan belajar tentang apa itu arti tanggung jawab. Nanti yang kedua akan belajar tentang hadis yang berbicara tentang tanggung jawab. Yang ketiga menampilkan perilaku tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Dan sekarang kita akan menonton contoh bagaimana mereka melakukan tanggung jawab dengan baik ketika diberikan tugas oleh orang tuanya. Ustaz ambil dari YouTube ini ya, itu ada nama YouTube-nya. Hah? Iya, Nusa dan Nara. Nusa dan Nara. Nusa dan Nara. Dikasih tugas ya. Apa? Ada apa? Dikasih tugas. Wah, akan kerjakan. Tugasnya untuk sendiri atau berdua?
Berapa adanya? 8.000. Nah, lihat kecapean. Kasih makan kucing. Selesai. Capek kan ya? Itu orang tua kita kayak gitu setiap hari, ngepel, nyapu, nyuci, capek aja. Semuanya pulang rumah ini berarti sama kayak ibu ya, rumah itu ibu. Wow, katanya sudah bersih. Apa tulisannya? Gratis. Nggak mau dibayar. Sudah lihat tadi bagaimana videonya? Apa yang dilakukan Musa tadi? Membantu. Dia diberikan apa? Sama ibunya disuruh apa tadi? Tugasnya tadi membersihkan rumah, terus memberikan makan anak kucing. Terus apa yang terjadi sesudah mereka melakukan tugasnya? Capean. Ternyata ibu, bunda setiap hari kerjanya seperti ini. Dari yang tadi berarti kalau kita diberikan tugas harus melaksanakan dengan baik. Ustaz ada nyanyi, mau kita nyanyi sama-sama? Ya, ini dia lagunya, perilaku terpuji, nadanya balonku, bisa balonku. Ya, Ustaz boleh nyanyi ya. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab, hindari sikap maksiat, yes. Berbanyaklah bertobat dengan taat dan salat, bahagia dunia akhirat. Bisa semuanya? Baik, kita sama-sama ya. Nanti yesnya kita yes, ya. Bahwasanya kita semangat dalam belajar. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Luar biasa betul. Tanggung jawab, hidup jadi beradab, hindari maksiat, berbanyaklah bertobat dengan taat dan salat, bahagia dunia akhirat. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali.
Perilaku terus wajib beramal, hindari sikap maksiat, berbanyaklah bertobat, yang taat dan salat, bahagia dunia akhirat. Baik, kita lihat apa itu tanggung jawab. Kita lihat apa itu. Nah, tanggung jawab artinya, coba baca Abel. Tanggung jawab artinya Bersungguh ya, dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatan. Jadi betul kan tadi jawaban dari Farisi? Betul ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus sungguh-sungguh. Misalnya nih, siapa? Bukan Mumtaz. Tadi nyuci piring, berarti nyuci piringnya harus sungguh-sungguh nggak? Kalau dia nggak sungguh-sungguh bisa pecah piringnya, ya kan? Asrofi nyuci piring, kalau dia tidak sungguh-sungguh bisa banyak piring yang pecah. Nah, Naura tidak sungguh-sungguh dalam nyapu, nanti banyak yang ketinggalan kotorannya, ya kan? Abel tidak sungguh-sungguh ketika dia membantu orang tuanya, nggak sungguh-sungguh dalam merapikan tempat tidur, masih acak-acakan. Betul apa tidak? Nah, dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Kita tonton tadi, siapa tadi yang kita tonton? Nusa dan Rara. Nusa dan Rara ketika dia melakukan tugasnya selesai, apa yang dia dapatkan? Uang. Rencananya mau dapat uang hadiah, tapi dia nggak jadi. Kenapa? Karena dia merasakan ternyata berat. Nyapu itu berat nggak? Nyapu itu berat kalau orangnya nggak ikhlas. Mencuci piring itu berat nggak? Berat kalau dia malas-malasan. Makan itu berat nggak? Kenapa makan tidak berat? Karena kita orang makan. Nah, seharusnya kalau kita kerja harus kayak makan. Kita dengan senang hati. Nah, sekarang saya mau tanya, ciri pribadi yang tanggung jawab, siapa yang bisa jawab? Ciri-cirinya orang yang bertanggung jawab. Ada yang bisa? Eca bisa ya? Ciri orang yang bertanggung jawab. Misalnya nih, Rasya bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Ustaz akan lihatkan ya. Teng. Orang lagi ngapain nih? Maju ke depan. Lagi maju ke depan. Ini lagi ngapain? Sedang maju. Maju ke depan apa lagi ke mandi nih? Maju ke depan. Lihat apa yang sedang dilakukannya. Memiliki. Nah, orang yang berani maju ke depan berarti dia percaya diri. Kedua, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, nah gambar apa nih? Ya udah tahu tadi jawabannya. Berarti harus disiplin. Nih, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Bangun jam 5, sholat subuh. Nah, itu disiplin, nak. Kebiasaan. Jam 12 sudah makan. Jangan makannya aja disiplin. Jam 7 harus makan. Kalau tidak sakit perut. Tapi sholat harus disiplin. Yang terakhir, bersikap tenang. Kalau lagi itu enggak. Nah itu tenang nggak itu? Kalau bersikap tenang, nyantai, ya kan? Dia tidak asal, gitu kan? Itu tenang. Yang kedua, berpikir positif. Tahu nggak berpikir positif apa? Berpikir kalau saya pasti bisa. Misalnya Ustadz suruh, ayo dikerjakan. Ayo Ustadz, Anda nggak bisa. Itu positif nggak? Enggak. Berpikir positif mengatakan saya pasti bisa. Sekarang Ustadz mau lihat lagi nih. Nah ini hadisnya. Besok kita hafalkan ya. Dilihat. An Abi Hurairah. 1, 2, 3. An Abi Hurairah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan dia menggembalakan kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya juga? Maka beliau menjawab, ya, aku pun menggembalakannya dengan upah beberapa kira keping dinar milik penduduk Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini kita lihat betapa Rasulullah dia senantiasa bertanggung jawab. Apa? Menggembala kambing. Nabi Muhammad dia dari kecil menggembala kambing dan dia bertanggung jawab. Bagaimana dia bertanggung jawab? Sesudah dia bertanggung jawab, apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Keping dinar dari penduduk Mekah atau yang punya kambing tadi. Baik, sekarang lihat apa saja perilaku ini, apa saja perilaku tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Nah, ini lagi ngapain? Lagi apa dia? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu tanggung jawab sama Allah. Berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam sholat. Asrofi kalau sholat main-main enggak? Enggak main-main. Iya. Rasya kalau sholat main-main enggak? Eca senyum-senyum sendiri atau ketawa-ketawa? Tidak. Naura main-main enggak? Siapa tahu main-main sama abangnya? Enggak. Sabira? Tidak. Desi? Tidak. Semuanya tidak ya. Kita harus sungguh-sungguh dalam sholat. Walaupun tidak ditengok sama siapa, walaupun orang tuanya tidak lihat, tapi kita harus sungguh-sungguh dalam sholat. Gibran? Main-main enggak Gibran? Tidak ya. Nomor dua ini harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini surah Al-Fiqh main-main aja dihafalin. Ini hadis tentang tanggung jawab main-main. Akhirnya apa? Pas Ustaz suruh nggak hafal Ustaz. Tadi malam ngapal nggak? Ngapal. Cuma bercanda sama adik. Bisa ngapal nggak dia? Nggak bisa. Yang ketiga, kepada orang tua kita harus apa? Salam. Kemudian taat, sopan, santun. Nah, ini lagi apa ini? Oh. Kepada lingkungan kita harus melestarikan dan menjaga. Boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Makan es, tiba-tiba habis bungkus esnya kita buang ke sembarangan. Boleh nggak? Boleh. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita.
Kalau ada yang buang sampah sembarangan, tegur. Karena kita bertanggung jawab kepada lingkungan supaya bersih. Abel, lihat ada kawannya di sebelah, dia makan es, habis makan es dibuang sembarangan. Ambil, kawan, tolong, ambil. Kalau tidak berani negur, Abel yang ambil, buang ke tempat sampah. Ya, nah sudah. Sekarang Ustadz akan latihan. Sekarang kita latihan. Insya Allah aku bisa. Aku membereskan tempat tidur sendiri. Selalu, sering, kadang-kadang, tak pernah. Desi sering? Setiap hari atau kadang-kadang? Nah, kalau lupa langsung Desi mandi, langsung mandi. Belum selesai bereskan terus. Kadang-kadang. Sering atau kadang-kadang? Kalau Desi mungkin sering ya. Yang lain? Jadi harus sering. Aku melaksanakan sholat tepat waktu. Sering apa selalu? Kalau selalu berarti tidak pernah tidak. Kalau sering berarti kadang-kadang ya. Nah, kalau sering berarti kalau semuanya tidak tepat waktu. Ya kan? Tepat waktu alhamdulillah. Berarti sering. Kalau sudah sering alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, aku menyiapkan buku-buku yang akan kubawa ke sekolah. Selalu, kalau selalu berarti tiap hari dia kerjakan. Kalau sering, kadang-kadang bundanya, kadang-kadang abinya yang orang ya. Siapa yang selalu cuci tangan? Yang sering nggak apa-apa, Ustaz nggak marah. Itu kebiasaan kita. Ya. Berarti kalau udah selalu dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau dia sering, kadang-kadang berarti dia masih kadang dia tanggung jawab, kadang tidak. Ya. Nomor 4. Aku bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Sering atau selalu atau kadang-kadang? Misalnya disuruh nyapu, lupa main. Sering. Siapa yang sering? Cuci tangan. Gak apa-apa, kalau kadang-kadang gak apa-apa. Kan itu kebiasaan. Yang sering siapa? Yang kadang-kadang siapa? Naura? Gak pernah. Naura berarti jarang. Baik, yang kelima, aku belajar dengan giat dan tekun. Jarang. Kadang-kadang atau jarang. Siapa yang kadang-kadang? Belajar dengan tekun, tidak main-main. Adiknya main, ikut main. Siapa yang kadang-kadang? Yang jarang siapa? Yang sering siapa yang sering? Ya, berarti Safira sama sahabat Rasya. Terakhir, aku minta maaf jika melakukan kesalahan. Siapa yang selalu? Kalau berbuat salah dia minta maaf. Selalu. Kalau sering berarti dia kadang tidak minta maaf. Enggak apa, kita kan jujur nih. Kan nggak ada usah marahin. Siapa yang selalu? Yang sering siapa yang sering? Nah, yang sering itu berarti kadang-kadang dia minta maaf, kadang-kadang tidak. Siapa yang tidak pernah? Usah sendiri ya, Bu. Nah, ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Tanggung jawab tadi artinya apa? Apa tadi tanggung jawab? Al-Farisi tadi ngomong. Farisi tadi melakukan suatu tugas dengan sungguh-sungguh dan menerima akibat dari yang kita lakukan. Misalnya yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap. Yang keempat, menjaga kesehatan dan diet belajar adalah tanggung jawab terhadap apa? Diri kita sendiri. Sehat itu kita yang jaga loh, ya. Antum minum es, resikonya antum bisa sakit. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah dan sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, sekarang tugas kelompok. Ustaz minta 2 kelompok.
Akan membagi dua kelompok. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mencari 3 contoh tanggung jawab di lingkungan antum, kemudian perwakilan 2 orang untuk presentasi atau bilang apa 3 contoh dari tanggung jawab. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan 3 contoh tanggung jawab. 1 apa 1? Membersihkan apa? Membersihkan rumah, betul nggak? Rumah itu tanggung jawab siapa? Kita, berarti harus membersihkan. Yang kedua, Membersihkan lingkungan. apa contohnya? Contohnya Ayo, lingkungan antum misalnya apa? buang sampah itu Pada tempatnya. Wah ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu tanggung jawab nggak? Iya, masa punya sampah kita buang sembarangan. Yang ketiga, terakhir, membereskan membereskan mainan sesudah bermain. Iya, yang membereskan kalau kita habis main-mainan, siapa yang bereskan? Kita, berarti harus tanggung jawab. Baik, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Kita saksikan kelompok 2. Farisi, lihat kelompok 2 mau presentasi. Nah, sebutkan 3 contoh. Yang pertama apa? Apa tadi? Menyapu rumah, betul? Betul. Kalau rumah kita kotor, kita nggak usah nyuruh orang lain, kita yang langsung nyapu. Yang kedua, mengepel. Kalau ada bekas apa namanya, bekas makanan, bekas kecap, kita yang ngepel, nggak usah suruh tunggu ibu kita. Ya. Yang ketiga, nah, sesudah kita makan, kita bertanggung jawab untuk membersihkan piring yang kita makan, ya. Jangan suruh jangan, ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Baik, sekarang Ustadz akan mencoba minta 1 orang dari teman kalian untuk merenungkan apa yang kita pelajari hari ini. Ustadz akan panggil teman kita Desi. Silakan maju Desi. Maju sini. Desi, silakan. Ustadz akan minta kepada Desi. Desi, apa yang Desi pelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Bertanggung jawab. Iya betul. Kita hari ini berbicara dan menerangkan tentang bertanggung jawab. Kedua, bagaimana pendapat Desi menghadapi orang yang sombong? Bagaimana caranya? Dengan bertobat dan juga berbaik kepada orang tersebut. Boleh nggak yang sombong kita musuhin? Farisi. Boleh nggak yang sombong kita musuhin? Nggak boleh. Yang sombong harus kita kawani. Ya, terima kasih Desi. Silakan duduk. Nah, sekarang ada tugas di rumah. Tugasnya adalah apa itu? Tuliskan manfaat orang bertanggung jawab. Manfaatnya kalau antum bertanggung jawab. Ada 3. Tuliskan di rumah. Minta kepada orang tua antum. Minta tolong sama orang tua antum. Kalau antum tidak bisa, minta tolong sama orang tua antum. Minta apa saja contohnya. Ya, ini tugas. Boleh antum minta bantuan sama orang tua dan ditandatangani. Itu nanti di buku cetakannya ada. Ya, faham semuanya? Perilaku tanggung jawab, manfaatnya sebutkan paling sedikit 3 manfaat. Ada nanti, silakan ya. Sekarang ya, hari ini kita sudah selesai tentang manfaat tanggung jawab. Besok Kamis depan kita akan belajar tentang tawadu. Mumtaz, kita akan belajar tentang tawadu, arti tawadu, hadis tentang tawadu, dan akan menampilkan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.